Capybara lagi benerin robotnya nih teman-teman. Klik like yuk buat Capybara. Balap robot antara robot Adi dan robot Capybara resmi dimulai. Dukung robot Capybara dengan klik tombol like ya semua. Mau kalian dukung Tun, dia tetap bakal kalah. Bayangin para peneliti diam-diam ngumpulin otak pasien, mereka tarik dan simpan bareng sekitar 10.000 otak lainnya. Operasi... Halo guys, hari ini aku... Masuk kamu, sini cepet, masuk. Ini tolong diurus anaknya. Oh, iya bu. Dia bawa make up ke sekolah. Kamu duduk di sini. Mana tas kamu? Kelas berapa kamu? Kelas 11 bu. Saya tinggal ya, saya mau ngajar. Oh iya bu. Iya. Liptin sashimi. Kamu pakai ini? Seriusan pakai ini? Implora, Marshmallow, Madam G, Pink Flash. Nah tuh murah-murah 15 ribuan udah dapat tuh liptinnya. Udah Bepom juga. Malah beli yang kayak gituan. Kamu beli make up yang isi 50 ribu itu? Itu belum Bepom. Astagfirullahaladzim, kamu pakai krim ini. Ini tuh merkuri semua isinya. Gimana sih? Besok saya bakal beli yang Bepom. Masuk kamu, sini cepet, masuk. Ini tolong. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Udah pak, turunkanlah tangan bapak, biar tegak gerak. Oh, oke. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hormat, tegak, hormat, tegak. Serius lah pak, ini lagi upacara loh pak. Oh, iya pak, maaf pak. Istirahat di tempat. Gerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul. Saya adalah kepala sekolah yang baru di sini. Oke, langsung saja ya. Pidato saya ini singkat saja. Nggak perlu lama-lama. Buat apa berpidato lama-lama? Pidato itu hanya singkat saja. Biar kalian nggak bosan, nggak ngantuk, nggak tidur di barisan. Dan dia singkat saja. Cuman beberapa menit saja. Kalau kita itu mau jadi orang sukses, kita itu harus bekerja keras dan belajar yang giat. Tapi kalau kita cuma mau jadi orang kaya dengan cepat, kita cukup melihara tuyul 7 ekor. Atau kita jadi pejabat atau jadi DRP. Pasti kita akan lebih kaya karena bisa korupsi. Dulu saya ini adalah orang miskin. Orang paling miskin di kampung saya. Bapak saya hanya kuli bangunan yang gajinya cuma 200 juta. Bayangkan, 200 juta. Tapi saya tidak malu. Saya tidak putus asa. Saya bekerja keras sampai saya bisa jadi kepala sekolah di sini. Oke, sekianlah pidato singkat dari saya. Semoga pidato ini bisa mencerahkan pikiran kalian semua. Hei, udah siap. Lanjut. Woi, udah siap. Lanjut. Tidur di tempat. Gerak. Malah tidur semuanya. Kepada pembina upacara, hormat. Bandito, Oi. lirelelalela, ballerina, cappuccina, tralala tralala, udin din, madin din, tralala tralala. Tung, sahur, 6, 6, 7, or like 7-Eleven,
몸이 구스니 물발로니 릴리릴리 파크라맛 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 맛맛맛 트리피 트라피 트리파 카파 트라파 플리 플라 플라라라라라 타타타타타타타타 비크스 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 잡잡 사훌 잡잡잡 사훌 Ketika semua orang menjauh, pria ini justru datang mendekat. Di dalam sebuah tempat sampah, ia melihat pemandangan kumpulan lebah liar bersarang di sana. Alih-alih takut, hatinya justru tergerak oleh rasa kasihan. Pria itu pun berinisiatif untuk memindah lebah tersebut ke sebuah wadah sementara. Ajaibnya, tak satu pun lebah menyengatnya. Seakan mereka mengerti kalau pria itu hanya ingin menyelamatkan mereka. Setelah semuanya masuk, pria itu membawa lebah-lebah itu pulang. Di rumah, ia membuatkan sarang cantik di taman yang dipenuhi bermacam-macam bunga. Lebah-lebah itu pun tampak senang, seakan menemukan rumah yang selama ini mereka cari. Seminggu kemudian, lahirlah seekor ratu lebah, yang menandakan mereka mulai berkembang membentuk sebuah koloni baru. Namun, keajaiban belum berhenti di sana. Sebulan kemudian, pria itu menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Rupanya, lebah-lebah itu telah mengeluarkan madu pertamanya. Madu itu berwarna keemasan, kental, dan sangat manis, seolah menjadi sebuah hadiah dari lebah-lebah yang telah ia selamatkan. Di saat itu juga, pria itu menyadari bahwa kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membuahkan kebahagiaan yang sangat besar. Ketika semua orang menjauh, pria Tolong kembaliin anak saya. Saya sudah mencarinya kemana-mana selama 5 tahun ini. Kenapa dulu kau buang dia? Apa saya terlalu berkuasa saat itu? Sekarang beliau sudah tiada. Makanya... Celo, sini. Kenapa, Mak? Sudah, jangan kau panggil aku Mama lagi. Tengok tuh, Mama kandung kau datang menjemput. Nah, kita pulang yuk. Tante siapa? Mak, Celo lapar. Hayya, menyusahkan saja kau. Hei, masih di sini kau rupanya. Saya akan menunggu Celo sampai dia mau kembali dengan saya. Kau tidak bisa memaksa. Sepertinya dia masih butuh waktu. Saya ingin membawa Celo ke Amerika untuk sekolah. Masa depan Celo pasti lebih terjamin jika dia bersama saya, Bu. Yang dia katakan ada benarnya juga. Saya mohon, Bu. Di kartu ini ada 7M. Ambil aja sebagai bentuk balas budi sudah membesarkan Celo. Celo, siapin tas Celo ya. Kenapa pula kau? Celo udah dijual kan? Itu uangnya udah ditangan. Ini Celo bakal ikut Mama besok. Barusan Celo panggil aku Mama. Nah, makasih Tante. Baguslah, beras di rumahku juga tak habis-habis kalau kau tak ada. 10 tahun kemudian. Mendung banget. Celo, ini tas kamu kan? Udah 10 tahun, tapi Celo nggak pernah buka sama sekali. Hah? Ini bukannya kartu itu? Nah, kau pakai lah uang itu kau jajan. Jadi selama ini. Beberapa tahun belakangan ini, Ibu Jubaida sudah pikun. Ia tidak bisa mengikat apa-apa lagi. Mak. Celo pulang, Mak. Gimana ya? Minahal kita ng buo, wala nang natira sa'kin. Binigay ko ang lahat, pati sarili kong dignidad. Sa bawat luha, ako'y nagbulag-bulagan. Habang ikaw, paulit-ulit akong sinasaktan. Bakit noon ako'y nandyan, wala akong halaga? Bakit sa bawat sigaw ko, bingi ka sa pagmamahal ko? Huli na, nang malaman mong kaya kong mawala. Huli na, nang may iba nang yumakap sa sugat ko. Sinira mo ako, ngayon ikaw ang humahabol. Pero
Ginawa mo akong laruan ng damdamin. Sinanay mo akong masaktan araw-araw. Ngayon may iba na akong minamahal. Bigla mo akong gustong pahalagahan. Seorang pria menemukan sebidang rumput di tepi kolam yang tampak bergerak. Saat ia mengangkatnya, ia terkejut menemukan lobster biru yang sangat langka. Tak jauh dari sana, ia menemukan satu lagi. Kedua lobster itu tampak seperti sepasang kekasih, mungkin suami dan istri. Pria itu membawa keduanya pulang untuk dipelihara, berharap mereka akan memberinya sekumpulan bayi lobster biru yang menggemaskan. Namun secara mengejutkan, lobster jantan itu mati keesokan harinya dan dimakan oleh si betina. Mungkinkah mereka sebenarnya bukan sepasang kekasih? Namun seminggu kemudian, pria itu kembali terkejut saat mendapati perut lobster betina itu penuh dengan telur. Dilihat dari perkembangannya, ia sudah hamil sebelum lobster jantan itu mati, dan anak-anaknya bukanlah keturunan lobster jantan tersebut. Itu karena telur di perutnya bukan berwarna biru, melainkan merah, membuktikan bahwa ayah mereka adalah seekor lobster merah. Setelah 20 hari masa pengeraman, bayi-bayi lobster itu menetas dengan tubuh berwarna merah. Mereka sangat lucu, terus-menerus menjelajahi akuarium tanpa henti. Seorang pria menemukan sebidang rumput di tepi kolam yang tampak bergerak. Saat ia mengangkatnya, ia terkejut menemukan lobster biru yang sangat langka. Tak jauh dari sana, ia menemukan satu lagi. Kedua lobster itu tampak seperti sepasang kekasih, mungkin suami dan istri. Pria itu membawa keduanya pulang untuk dipelihara, berharap mereka akan memberinya sekumpulan bayi lobster biru yang menggemaskan. Namun secara mengejutkan, lobster jantan itu mati keesokan harinya dan dimakan oleh si betina. Mungkinkah mereka sebenarnya bukan sepasang kekasih? Namun seminggu kemudian, pria itu kembali terkejut saat mendapati perut lobster betina itu penuh dengan telur. Dilihat dari perkembangannya, ia sudah hamil sebelum lobster jantan itu mati, dan anak-anaknya bukanlah keturunan lobster jantan tersebut. Itu karena telur di perutnya bukan berwarna biru, melainkan merah, membuktikan bahwa ayah mereka adalah seekor lobster merah. Setelah 20 hari masa pengeraman, bayi-bayi lobster itu menetas dengan tubuh berwarna merah. Mereka sangat lucu, terus-menerus menjelajahi akuarium tanpa henti. Seorang pria menemukan sebidang rumput di tepi kolam yang tampak bergerak. Saat ia mengangkatnya, ia terkejut menemukan lobster biru yang sangat langka. Tak jauh dari sana, ia menemukan satu lagi. Kedua lobster itu tampak seperti sepasang kekasih, mungkin suami dan istri. Pria itu membawa keduanya pulang untuk dipelihara, berharap mereka akan memberinya sekumpulan bayi lobster biru yang menggemaskan. Namun secara mengejutkan, lobster jantan itu mati keesokan harinya dan dimakan oleh si betina. Mungkinkah mereka sebenarnya bukan sepasang kekasih? Namun seminggu kemudian, pria itu kembali terkejut saat